Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Nadim dengan NIM 1921059. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan ERP dalam dunia bisnis dengan Odoo sebagai solusi terintegrasi. Pertama-tama, pengenalan ERP. Apa itu ERP? ERP merupakan singkatan dari Enterprise Resource Planning, sebuah sistem manajemen bisnis yang mengintegrasikan berbagai proses dalam satu sistem terpusat dengan modul umum, keuangan, SDM, inventory, produksi, CRM, dan lain sebagainya. Kemudian apa manfaat ERP? ERP bermanfaat bagi integrasi data antar divisi, kemudian efisiensi proses, real-time reporting, mengurangi human error, dan skalabilitas bisnis. Relevansi dengan dunia kerja, yaitu banyak perusahaan mencari karyawan yang familiar dengan sistem ERP, seperti SAP, Odoo, Oracle, Microsoft, Dynamics, dan lain-lain. Skill ERP relevan di bidang akuntansi, logistik, manufaktur, procurement, procurement, HR, HR, hingga IT support. Di sini ada list aplikasi ERP yang populer di Indonesia, antara lain ada SAP dengan tipe proprietary dan kelebihannya yaitu powerful, sangat komprehensif, kekurangannya itu mahal atau kompleks. Ada juga Oracle NetSuite Cloud dengan tipe cloud, kelebihannya itu cloud native, banyak fiturnya, kekurangannya itu biaya tinggi. Di sini ada Microsoft Dynamics dengan tipe hybrid, dengan kelebihannya yaitu integrasi dengan produk Microsoft, kekurangannya yaitu perlu tenaga ahli. Di sini juga ada Odoo sebagai dengan tipe open source dengan kelebihan modular, fleksibel, biaya terjangkau, dan kekurangannya butuh implementator. Berikut ini ada list aplikasi ERP, diantaranya ada Oracle, NetSuite yang tadi sudah saya sebutkan kelebihan dan kekurangannya, begitu juga dengan tipenya. Di sini ada Sage Intacct, SAP, Business One, Infor Cloud Site, Odoo, Microsoft Dynamics 365, Akumatica The Color ERP, SAP Business, dan lain sebagainya. Berikutnya ada implementasi ERP. Yang pertama ada as-is analysis, yang kedua ada fit gap analysis, yang ketiga ada business process reengineering atau BPR, yang keempat ada sistem konfigurasi dan customization, yang kelima ada training dan UAT, yang keenam ada go live, yang ketujuh ada support and continuous improvement. Baik, berikut di sini ada penjelasan tentang as-is analysis dengan tujuan memahami kondisi proses bisnis saat ini di organisasi atau perusahaan. Dengan beberapa kegiatan yaitu diantaranya observasi proses berjalan, yang kedua ada wawancara user atau stakeholder, yang ketiga ada dokumentasi SOP yang ada. Output atau keluarannya yaitu dokumen as-is yang menggambarkan proses bisnis aktual, berikut pain point dan area untuk perbaikan. Berikutnya ada fit gap analysis. Tujuan dari fit gap analysis ini yaitu menilai sejauh mana sistem ERP bisa mendukung proses bisnis saat ini dengan kegiatan membandingkan kebutuhan bisnis dengan fitur ERP dan mengidentifikasikan fit cocok langsung atau dan gap butuh custom. Output atau keluarannya yaitu laporan fit gap yang menjadi dasar keputusan konfigurasi atau kostumisasi. Kemudian ada business process reengineering. Tujuannya yaitu menyederhanakan dan meningkatkan proses bisnis agar lebih efisiensi dengan ERP.
dengan beberapa kegiatan, yaitu diantaranya mendesain ulang proses, to be proses, menghilangkan proses manual atau berulang, kemudian menyesuaikan bisnis agar selaras dengan best practice ERP. Di sini ada output atau keluarannya, yaitu dokumen to be proses yang siap diimplementasikan. Kemudian ada configuration and customization. Tujuannya yaitu menyesuaikan ERP dengan kebutuhan bisnis dengan kegiatan konfigurasi, diantaranya setting modul, aturan bisnis, dan workflow. Kemudian ada kostumisasi, diantaranya ada pengembangan fitur tambahan jika perlu. Dengan catatan, konfigurasi lebih disarankan daripada kostumisasi agar sistem tetap stabil dan mudah di-maintain. Kemudian ada training NUAT. Tujuannya yaitu memastikan user bisa menggunakan sistem dan sistem bekerja sesuai ekspektasi, yaitu sesuai kemauan kita maksudnya. Kegiatannya yaitu diantaranya pelatihan end user dan key user, kemudian ada simulasi transaksi bisnis, dan pengujian sistem user dan pengujian sistem oleh user langsung, yaitu UAT. Outputnya di sini feedback dari user atau feedback dari user, debug, daftar bug atau error, dan hasil validasi proses. Di sini ada development, deployment, and go live. Tujuannya yaitu ERP mulai digunakan secara resmi dalam operasional. Kegiatan data imigrasi jika ada, kegiatannya yaitu data imigrasi jika ada, cut off sistem lama, pengawasan intensif di minggu pertama. Resikonya yaitu perlu mitigasi jika terjadi gangguan operasional, pastikan ada tim support standby. Kemudian ada support dan continuous improvement. Tujuannya yaitu menjaga sistem tetap relevan dan berjalan lancar dengan kegiatan support teknik dan fungsi, dengan kegiatan support teknik dan fungsional, update sistem sesuai kebutuhan, dan evaluasi berkala dan peningkatan fitur. Mindset-nya, ERP bukan proyek sekali jalan, tapi perjalanan jangka panjang. Mengenal Odoo. Di sini kita akan menggunakan Odoo setelah proses pengenalan ERP. Aplikasi resource open source, modular ada 30 plus modul utama, tersedia versi community gratis dan enterprise berbayar. Dengan teknologi Python, Progress, PostgreSQL, Web-based, dan REST API. Kemudian di sini ada modul populer di Odoo, yaitu diantaranya ada Sales and CRM, ada Inventory, Manufacturing, Accounting, Human Resource, dan Purchase, dan Website and E-commerce. Kemudian kenapa harus memilih Odoo? Di antara dari semua yang sudah tersedia, Odoo lebih unggul di antara yang lainnya. Di antaranya apa keunggulannya? Yaitu biaya rendah, fleksibel, dan customizable. Kemudian komunitas besar, cocok untuk UMKM hingga enterprise, dan bisa dikembangkan sendiri sesuai kemauan developer dan friendly. Kemudian di sini ada lisensi aplikasi ERP. Dari berbagai lisensi, di sini ada tingkatan-tingkatan lisensi pada ERP. Di antaranya yaitu ERP, Odoo Komunikasi, Odoo Community, yaitu dengan lisensi yang gratis, dengan biaya implementasinya mulai dari 10 sampai 30 juta, dengan catatan versi open source tanpa support resmi. Kemudian di sini ada Odoo Enterprise. Dengan lisensinya harga yaitu 31,10 dolar US dollar. Dolar bukan US ya, mohon maaf. Di sini user dengan per user per bulan plus modul mulai dari 30 juta sampai 100 juta dengan biaya tambahan tergantung modul. Oracle NetSuite dengan biaya lisensi 99 sampai
$149 per user dan per bulan. Dengan biaya implementasi yaitu 200 sampai $1.000, $200 sampai $1.000 juta. Maksudnya ini $1.000 ya. Termasuk biaya platform dan modul. Kemudian ada SAP Business, ada Business One, di mana biaya lisensinya adalah $94 sampai dengan $132 per user dengan masa 1 bulan per bulan. Biaya implementasinya di sini estimasi 100 juta sampai 500 juta, cocok untuk perusahaan menengah. Kemudian ada SAP atau S saham, SAP, S atau A HANA, 4 HANA ya. Custom bisa $300 per user atau lebih ya. Dengan biaya implementasi yaitu kurang lebih 1 miliar. Kemudian dengan catatan tambahan yaitu enterprise level mahal dan kompleks. Di sini ada MS Dynamics 365, Microsoft Dynamics 635 dengan biaya lisensi 70 sampai $210 per user dengan jangka per bulan. Biaya implementasinya juga 100 sampai 600 juta tergantung modul, sales, finance, dan SCM. Kemudian di sini ada ERP dan manajemen bisnis. ERP adalah masa depan manajemen bisnis, kemudian Odoo membuatnya lebih mudah, fleksibel, dan hemat biaya. Jangan cuma jadi pengguna software, tapi ciptakan solusi digital yang berdampak. Kesimpulannya yaitu di sini ada ERP itu bukan soal software, tapi transformasi bisnis. Odoo memberikan solusi lengkap yang fleksibel. Kemudian mahasiswa IT bisa jadi implementator masa depan. Dan selanjutnya yaitu ada ayo eksplorasi Odoo lebih lanjut. Di sini adalah tahapan-tahapan pengimplementasian Odoo. Mulai dari sales, inventory, manufacturing, dan inventory di bagian delivery akhir. Berikut ini adalah penggunaan aplikasi atau web Odoo. Baik, di sini saya akan menggunakan website atau aplikasi Odoo. Di sini saya menggunakan modul sales, purchase, manufacturing, dan inventory. Pada langkah ini kita akan menambahkan produk. Pada bagian ini, pada bagian inventory, kita akan menambahkan produk. Kita masuk ke produk. Nah, daftar produk yang sudah kita tambahkan yaitu ada es teh jumbo, es teh mini, es teh tawar, nasi bakar, nasi lemak, nasi madura, nasi padang, dan teh manis hangat. Pada produk-produk ini, kita bisa mengetahui kategori apa saja yang termasuk dalam beberapa produk yang sudah kita buat. Contohnya seperti pada produk kategori. Di sini kita bisa melihat kategori apa saja sih yang sudah kita buat. Di sini ada minuman. Produknya itu ada es teh jumbo, teh mini, teh tawar, dan teh manis hangat. Di sini masuk ke dalam kategori minuman. Sedangkan pada kategori makanan, produknya yaitu ada nasi bakar, nasi lemak, nasi madura, dan nasi padang. Bagaimana sih cara menambahkan produk baru jika ada produk baru yang ingin ditambahkan? Kita masuk ke daftar new. Pada new ini kita bisa memasukkan nama produk. Produk apa? Misal kita ada produk baru yaitu nasi campur.
campur. Pada produk nasi campur ini kita bisa mengisi berapa sih stok yang akan kita sediakan. Misal kita menyediakan 2 stok ya. Untuk daftar harga penjualannya itu berapa? Kita bisa mengisi harga penjualan lebih tinggi dari harga kos yang akan kita isi nanti. Di sini kita isi 15.000 atau 20.000 dengan harga kosnya yaitu 15.000. Di sini kita masukkan kategori yang sudah kita buat tadi untuk memisahkan kategori apa saja yang akan dipresentasikan oleh daftar produk. Di sini kita masukkan kategori makanan. Setelah itu kita langsung update produk baru. Setelah terupdate, kita bisa melihat daftar produk baru di bagian produk. Nah, di sini sudah ditambahkan produknya. Kemudian kita akan melihat kategori apa saja yang sudah kita tambahkan tadi. Baik, untuk kategorinya yaitu makanan. Di sini produknya sudah bertambah yaitu nasi campur yang sudah kita buat tadi dengan stoknya yaitu ada dua porsi dengan harga 20.000. Kemudian di sini kita akan mencoba cara pesan. Bagaimana sih konsumen kita memesan produk yang sudah kita buat tadi, yaitu ada di bagian sini. Di bagian sini sudah ada pemesanan sebelumnya, yaitu atas nama customernya itu Anto, kemudian aktivasinya sudah terlewat tadi, di sini dengan harga 5.500 sebagai harga kuantitas, yang kuantitasnya 1. Baik, di sini bila ada customer baru, kita klik new, kemudian kita menambahkan untuk nama customernya, yaitu misalnya Joko. Baik, produk apa sih yang akan dibeli oleh Joko? Kita bisa menambahkan produknya lewat ini. Kita bisa melihat list produknya apa saja yang akan Joko beli. Di sini misalnya nasi lemak. Di sini nasi lemak harganya yaitu 14.000 dengan kuantitas 1. Kalau misalnya kita mau menambahkan kuantitas, kita bisa ubah kuantitasnya menjadi 2. Kemudian jika ingin menambahkan produk yang akan dibeli lagi, kita bisa menambahkannya di sini. Kita misalnya es teh jumbo sebagai minumannya. Di sini es teh jumbo harganya yaitu 5.000 dan kuantitasnya yaitu ada 1. Kita beli 2 sebagai kuantitasnya. Oke, setelah semua daftar terpenuhi, kemudian kita kirim eh, sebagai pesanan yang akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah terkirim, di sini muncul invoice yang akan nanti dibayarkan dan diproses oleh admin atau penjual, yaitu saya sendiri sebagai admin warung digital. Baik, kita lanjutkan saja. Invoice-nya sudah berlanjut. Di sini jika ingin mengirimkan email ke customer yang tadi sebagai pembeli, yaitu kita bisa kirim emailnya di sini. Oke, selanjutnya, baik setelah proses pembelian Joko selesai, di sini kita bisa interaksi langsung. Pada bagian proses pembelian ini, kita bisa mengkonfirmasi apakah pembeliannya sudah selesai,
pemesanannya atau belum. Jika sudah selesai daftar pembeliannya, kita bisa konfirmasi dari sini. Setelah dikonfirmasi, kita bisa membuat invoice. Pada bagian invoice ini, kita menggunakan regular invoice. Kita buat. Jika sudah terbuat daftarnya berikut dengan harganya, kita bisa langsung konfirm kembali. Setelah konfirmasi proses ini selesai, kita masuk ke tahap pembayaran. Nah, di tahap pembayaran ini kita bisa langsung bayar atau nanti jika pelanggan atau customer kita sudah membayar. Jika sudah membayar, kita bisa menggunakan manual payment atau bank. Kemudian kita bisa langsung create payment, melanjutkan pembayaran. Setelah pembayaran sudah selesai dan invoice sudah berjalan, di sini kita masuk ke bagian inventory. Nah, dalam bagian inventory ini ada dua operasi. Yang satu yaitu delivery. Pada bagian delivery ini yaitu Joko yang sudah memesan tadi, kita bisa konfirmasi pemesanannya dengan menginteraksi, kemudian mengvalidasi proses pembuatan produknya. Kita validasi karena Joko sudah menyelesaikan pembayaran, kemudian kita bisa print bagian invoice-nya, sudah terdownload di bagian invoice-nya seperti ini, yaitu 2 unit nasi lemak dan 2 unit es teh jumbo. Setelah itu kita bisa kembali ke bagian inventory. Di sini sudah selesai untuk orderan yang berjalannya. Jadi isi dari delivery order ini semuanya yaitu orderan selesai. Nah, di sini ada orderan yang sudah selesai, yaitu Anto sudah selesai dan Joko sudah selesai. Untuk pemesanan dan proses transaksi sudah selesai, kita bisa ke bagian purchase. Kita bisa melihat order kuantitas di sini produk. Nah, di bagian produk apa saja sih yang udah terjual di sini kan es teh jumbo tadi awalnya yaitu ada 3 stoknya, kemudian nasi lemak ada 2 stoknya karena tadi sudah dibeli oleh Anto 1 bagian es teh jumbonya dan udah dibeli oleh Joko 2 pieces 2 unit es teh jumbonya, jadi untuk stoknya sudah habis. Kemudian pada bagian nasi lemak sudah dibeli juga oleh Joko, yaitu tadi stoknya awalnya 2, terus dibeli oleh Joko 2, akhirnya stok nasi lemaknya sudah habis. Untuk menambahkan produknya seperti yang di awal video tadi, kemudian jika semua prosesnya selesai, kita bisa melihat keuntungannya pada akunting. Nah, pada bagian sini kita bisa melihat keuntungan dan kerugiannya. Untuk gross profit kita mendapat 43.000 dari hasil penjualan tadi dan operasi income yaitu 43.000, kemudian profitnya yaitu 43.000. Baik, di sini sudah selesai proses transaksi jual belinya menggunakan aplikasi Odo. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.